mempresentasikan materi hasil pembelajaran strategi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran yang saya gunakan yaitu kegiatan distribusi. Alasannya yaitu mempelajari distribusi dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rantai distribusi seperti biaya, efisiensi, dan perubahan pasar, dan memahami distribusi dapat membantu siswa yang berminat dalam kewirausahaan untuk merencanakan dan mengelola perusahaan mereka sendiri, termasuk pemilihan saluran distribusi yang tepat. Nah, strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Alasannya yaitu strategi pembelajaran ekspositori ini memungkinkan para guru untuk menjelaskan secara rinci atau detail kegiatan distribusi yang jelas. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran yang saya gunakan yaitu pendekatan student center learning. Alasannya yaitu dengan pendekatan student center learning ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka. Yang selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan metode diskusi atau tanya jawab, dan model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran program based learning atau PBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Baik, Bu. Nah, nama Ibu Ainur Megaberati, bisa dipanggil dengan Ibu Ainur. Karena hari ini merupakan pertemuan pertama kita, jadi hari ini kita akan sebelum memulai pembelajaran, kita akan memperkenalkan kalian akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, nanti bisa menyebutkan nama dan asal SMP. Silakan dari sini. Baik, perkenalkan nama saya Zinda Hendra Samiha. Saya dari SMPN Jinsus Dumai. Hai Zinda. Lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Nurfadila. Saya berasal dari SMP Negeri 32 Pekanbaru. Halo. Selanjutnya yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faida Ismail dari SMP Negeri 30 Pekanbaru. Akrab dipanggil dengan samaran Kira Bunda. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada yang tahu nggak hari ini kita akan membahas apa? Tidak. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu dari kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan distribusi. Sebelum Ibu melanjutkan mengenai apa itu distribusi, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu tujuan dan manfaat pembelajaran yang akan Anda dapatkan pada hari ini. Nah, tujuan yang pembelajaran yang akan Anda dapatkan hari ini diharapkan anak-anak sekalian dapat memahami konsep dasar distribusi, dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam berdiskusi, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan metode diskusi tanya jawab. Sedangkan manfaat pembelajaran yaitu bagi siswa yang berminat dalam kegiatan kewirausahaan atau ingin bekerja di bidang distribusi atau penyaluran barang, maka materi ini akan sangat bermanfaat nantinya. Nah, selanjutnya, sebelum Ibu menjelaskan pengertian dari distribusi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Ketika mendengar kata distribusi, apa yang terpikirkan di pikiran Anda? Ada yang bisa? Ibu, Nah, silakan Aziza. distribusi itu seperti kegiatan menyalurkan barang. Nah, ada yang mau main berpendapat? Ya, Aira. Kalau menurut pendapat saya, selain menerima barang,
jalur udara maupun daratan lautan. Nah, di kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar atau mempermudah penyampaian barang dari tangan produsen sampai ke tangan konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan jenis, jumlah, harga, dan tempat yang dibutuhkan. Nah, dari pengertian distribusi yang Ibu sampaikan dan dari kata-kata yang sudah Anda sampaikan tadi, ada yang bisa nggak memberikan Ibu contoh dari kegiatan distribusi ini? Bisa? Yang belum Ibu tunjuk? Shopee Bu. Nah, ada yang lagi? Tokopedia Bu. Benar apa yang dikatakan Aisyah dan Fahira tadi. Nah, selanjutnya itu contoh-contohnya sudah tahu, pengertiannya juga sudah tahu kan, kata-kata kuncinya juga sudah tahu. Nah, dari semua tadi, ada yang bisa nggak memberikan Ibu fungsi atau tujuan dari distribusi ini? Nah, sebenarnya distribusi ini ada untuk apa? Yang bisa? Di antaranya, yaitu yang pertama menjamin keberlangsungan produksinya suatu produk, yang kedua mengirimkan produk atau jasa tertentu ke tangan konsumen, dan yang ketiga menjaga sistem ekonomi dan bisnis. Nah, secara umum distribusi ini ada 3. Ada yang tahu nggak apa-apanya? Langsung. Nah, benar. Ada yang lain? Tidak langsung kok. Nah, dulu pertama dulu. Saya kok. Ya. Semi langsung. Nah, difokus saja. Jadi secara umum distribusinya ada 3, yaitu langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Distribusi langsung ini yaitu distribusi yang diberikan secara langsung dari produsen menyampaikan secara langsung kepada konsumen. Jadi contoh dari kegiatan distribusi langsung ini yaitu petani yang menjual bahan dari pertaniannya langsung di pasar. Selanjutnya yaitu distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung ini dilakukan oleh produsen kepada konsumen melalui perantara agar barang ini tetap sampai ke konsumen. Nah, yang terakhir itu yaitu distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung ini disampaikan produsen kepada beberapa agen atau seller yang membuat barang ini tidak bisa langsung sampai ke tangan konsumen. Akan tetapi dalam distribusi ini juga memiliki beberapa hambatan dan tantangan. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak semua. Ibu akan memberikan kelompok yang mana kelompok 1 itu Nurul, yang kelompok 2 Aziza dan Fahira. Nah, di sini tugasnya Ibu nanti akan memberikan lembaran yang berisi tentang permasalahan dari kegiatan distribusi. Nah, di sini tugas anak-anak semua mencari apa permasalahan dari gambar tersebut dan apa saja solusi yang bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, Ibu akan memberikan waktu selama 30 menit ya. Nah, karena sudah 30 menit, ada yang kelompok yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Kami Bu. Jadi ini masalahnya kan pengiriman barang yang terkendala karena macet kan Bu. Nah, jadi solusinya mungkin pengiriman waktu pengiriman. Nah, biasanya kan para ekspedisi itu mengirimkan pada waktu siang hari. Nah, waktu siang hari itu yang macet kan Bu. Nah, jadi pilihlah waktu malam agar tak macet. Nah, selanjutnya itu Bu, mungkin rute alternatif atau jalan lain selain jalan ini kan jalan tidak satu aja banyak jalan ini. Mungkin itu saja. Dan
Jadi solusi dari masalah keterlambatan pengiriman barang karena macet ini yaitu pemenuhan kendaraan yang sesuai, yang mana pilih jenis kendaraan yang sesuai ini dengan volume dan jenis barang yang akan dipilih. Kendaraan yang lebih kecil ini bisa melewati jalur alternatif atau dapat menghindari kemacetan tersebut. Nah, benar. Tepuk tangan dulu. Nah, kelompok selanjutnya silakan. Nah, jadi masalah yang dari gambar ini adalah masalah barang rusak atau defect. Nah, solusi yang kami dapatkan dari kelompok kami yang pertama, pengepakan yang baik, yang mana di sini seperti pastikan barang yang dikemas ini dengan benar, menggunakan bahan pelindung yang cukup seperti kertas kraf atau styrofoam. Nah, lalu gunakan kotak kecil yang kokoh sesuai dengan ukuran barang tersebut. Seperti kalau kita beli di Shopee itu kan rapi, tapi ini ada kesalahan gitu. Nah, yang kedua, pemeriksaan barang sebelum pengiriman. Seperti lakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan tidak ada kerusakan atau cacat yang sudah ada sebelumnya. Lalu pelabelan isi barang. Maksudnya di sini pelabelan ini menghindari kesalahan penanganan dan memastikan penanganan yang tepat sesuai dengan isi barang. Nah, give applause untuk